Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Zaman MS. Saya biasa dipanggil Pak Zaman. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah saya yang saya ampu yaitu Ilmu Negara pada program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta. Ilmu negara merupakan mata kuliah dasar yang mempelajari berbagai konsep dan teori mengenai negara serta kehidupan kenegaraan. Yang mana pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang kedudukan dan status ilmu negara dalam lingkup ilmu kenegaraan serta memberikan dasar pengetahuan untuk mempelajari hukum kenegaraan. Materi yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi definisi, kedudukan, manfaat, dan hubungan ilmu negara dengan cabang ilmu hukum lainnya, pengertian negara, teori kekuasaan dan ajaran kedaulatan, teori timbul dan berakhirnya suatu negara, perkembangan dan tipe-tipe negara, bentuk negara dan bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, teori-teori konstitusi, demokrasi, hubungan antar negara, serta konsep negara hukum. Mata kuliah ini merupakan landasan mata kuliah hukum lainnya yang mempunyai bobot 2 SKS. Dan mata kuliah ilmu negara ini mempunyai 4 CPL, 8 CPMK, 9 sub CPMK, dan 8 materi pembelajaran. Adapun CPL mata kuliah ini yang pertama pada aspek sikap, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, dalam aspek pengetahuan, menguasai konsep teoritis dari prinsip hukum dan dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berorientasi pada kecakapan hidup untuk menghadapi perkembangan hukum di masyarakat. Kemudian, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air dengan taat hukum dan disiplin untuk kehidupan bermasyarakat bernegara. Yang ketiga, dalam aspek keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang keempat, dalam aspek keterampilan khusus, mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan iptek untuk menghasilkan keputusan yang kepastian hukum, berkeadilan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian untuk CPMK mata kuliah ini adalah, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengantar ilmu negara. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan teori negara dan ilmu negara. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Selanjutnya yang keempat, mahasiswa mampu mengimplementasikan sifat dan hakikat serta tujuan negara. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan asal mula dan berakhirnya negara. Nomor 6, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk negara dan bentuk pemerintahannya. Ketujuh, mahasiswa mampu membedakan teori-teori kedaulatan. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah mahasiswa mampu menginterpretasikan kerjasama antar negara. Kemudian untuk berikutnya yaitu sub CPMK. Yaitu yang pertama, mampu menjelaskan tentang pengantar ilmu negara. Kemudian yang kedua, mampu merumuskan dan menjelaskan teori negara dan ilmu negara. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan hubungan ilmu negara dengan ilmu kenegaraan lainnya. Keempat, mampu menjelaskan tujuan dan fungsi negara. Yang kelima, mampu menjelaskan asal mula dan berakhirnya negara. Kemudian yang nomor 6,
mampu menjelaskan bentuk negara dan bentuk pemerintah. Yang ketujuh, mampu menjelaskan teori kedaulatan. Kedelapan, mampu menjelaskan tipe-tipe negara. Dan kemudian yang nomor 9 adalah mampu menjelaskan kerjasama antar negara. Untuk materi pembelajaran, yaitu yang pertama, pengantar ilmu negara. 2, teori negara dan ilmu negara. 3, hubungan ilmu negara dengan ilmu negara lainnya. 4, sifat dan hakikat serta tujuan negara. 5, asal mula dan berakhirnya negara. 6, bentuk negara dan bentuk pemerintahan. 7, teori-teori kedaulatan. Dan 8 adalah kerjasama antar negara. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan itu mempunyai 3 metode, yaitu 1, ceramah. Penyampaian materi secara lisan kepada mahasiswa secara sistematis untuk menjelaskan konsep, teori, dan prinsip-prinsip negara yang berkaitan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Metode ini dapat dipadukan dengan cara tanya jawab dan diskusi untuk meningkatkan pemahaman dan adanya interaksi langsung oleh mahasiswanya. 2, small group discussion dan problem based learning. Jadi di sini saya membagi kelas dalam beberapa kelompok, kemudian memberikan suatu pertanyaan yang harus didiskusikan bersama, yaitu mengenai tentang perbedaan bentuk negara kesatuan dengan bentuk negara serikat, serta mengapa Indonesia di sini memilih bentuk negara kesatuan daripada bentuk serikat. Jadi di sini small group discussion itu adalah belajar melalui diskusi kelompok. Sedangkan problem based learning itu adalah belajar melalui pemecahan suatu masalah. Kemudian yang ketiga adalah student centered learning. Metode ini saya terapkan agar mahasiswa mampu mengimplementasikan materi yang telah dipelajari melalui kerjasama kelompok dan presentasi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, kemampuan analisis, serta keterampilan komunikasi akademik. Pelaksanaan perkuliahan ini berlangsung 16 kali pertemuan, meliputi 14 kali pertemuan itu adalah pembelajaran tatap muka, 1 pertemuan itu adalah ujian tengah semester atau biasa disebut dengan UTS, dan 1 pertemuan itu adalah ujian akhir semester atau UAS, yang mana bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetisi mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Baik, selanjutnya sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas beberapa komponen dengan bobot yang telah ditetapkan, yaitu kehadiran dan keaktifan mahasiswa itu sebesar 20%, tugas sebesar 25%, ujian tengah semester atau UTS itu sebesar 25%, ujian akhir semester atau UAS itu sebesar 30%. Adapun persentase kehadiran minimal itu yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengikuti ujian akhir semester itu sebanyak 75% dari keseluruhan pertemuan yang telah dijadwalkan. Demikian pengenalan mengenai mata kuliah ilmu negara yang disampaikan berdasarkan konsep delivery, interaction, dan assessment. Dan pada tahap selanjutnya, proses pembelajaran yang akan dilaksanakan bersama mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta dengan membahas materi mengenai tentang bentuk negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Oke, alhamdulillah. Pada siap ya hari ini ya? Oh ya, hari ini ada yang tidak masuk? Izin jawab, Pak. Ya. Mahasiswa atas nama Cahyo dan Ramadan izin sakit. Kenapa dia? Sakit, Pak. Oh. Ujiannya nanti besok. Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Baik, teman-teman semuanya, mata kuliah pada minggu ini kita akan membahas tentang yang namanya bentuk negara ya ini ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya akan mengulas kembali untuk pertemuan mata kuliah atau mungkin pertemuan yang minggu lalu ya, mengenai tentang apa asal dan berakhirnya suatu negara.
Mungkin ada teman yang bisa memaparkan untuk mata kuliah pertemuan minggu kemarin? Baik Pak, izin jawab Pak. Ya, silakan. Sebentar, namanya siapa ya? Miftah Huda Pak. Miftah Huda. Ya. Oke, siap. Silakan Mas Miftah. Mbak izin menjawab mengulas materi kemarin, yaitu asal mula negara berkaitan dengan proses terbentuknya suatu negara, sedangkan berakhirnya negara berkaitan dengan hilangnya eksistensi suatu negara sebagai subjek hukum internasional akibat faktor politik, hukum maupun sejarah. Oke, siap. Terima kasih Mas Huda ya. Kemudian ya. Izin menambahi, Ya. saya Nakesha Kalista Virus. Gini, menurut saya tentang asal mula dan berakhirnya negara adalah asal mula negara berkaitan dengan proses lahir dan terbentuknya suatu negara sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sementara itu, berakhirnya negara mengacu pada hilangnya keberadaan suatu negara sebagai intensitas yang berdaulat dan diakui dalam pergaulan internasional yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan politik, perkembangan hukum, penghubungan dengan negara lain, pemisahan wilayah maupun peristiwa-peristiwa sejarah tertentu. Oke, terima kasih Mas Huda dengan Mbak Kalista tadi ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi gini, kita ulas kembali untuk mata kuliah pertemuan minggu yang lalu. Jadi asal mula negara itu merupakan suatu proses terbentuknya dalam suatu negara yang terjadi melalui berbagai faktor dan tahapan, baik secara alami maupun berdasarkan teori-teori kenegaraan. Yang sementara itu dalam berakhirnya suatu negara itu merupakan suatu kondisi ketika negara itu kehilangan eksistensinya ya sebagai negara yang berdaulat dan tidak lagi untuk menjalankan fungsi kenegaraannya. Yang mana dengan demikian pembahasan mengenai asal mula dan berakhirnya suatu negara itu menunjukkan bahwa negara itu tidak bersifat tetap melainkan dapat lahir, berkembang, berubah, bahkan berakhirnya sesuai dengan dinamika politik, hukum, dan sejarah yang telah mempengaruhinya. Oke, itu minggu lalu kita bahas ulas sedikit tentang masalah asal dan berakhirnya suatu negara. Untuk kali ini, untuk minggu ini atau mungkin hari ini ya, kita akan membahas tentang pengertian bentuk negara. Nah, itu. Mungkin ada salah satu teman-teman yang bisa tahu mengenai tentang bentuk negara siapa? Saya Pak, izin jawab. Oh, Mas Sulaiman ya? Ya. Oke, siap. Silakan Mas Sulaiman. Secara khusus, pengertian bentuk negara itu adalah batasan struktur organisasi kekuasaan. Organisasi ya maksudnya ya? Kekuasaan. Oke, bagus sekali ya Mas Sule ya, itu secara bahasan ya. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian yang namanya bentuk negara. Jadi di sini adalah suatu susunan organisasi negara secara keseluruhan yang mana untuk menunjukkan suatu hubungan pemerintahan pusat dengan wilayahnya serta cara kekuasaan untuk dijalankan. Jadi maksudnya ini bentuk negara ini menggambarkan bagaimana sebuah negara itu untuk diatur dan siapa yang memegang dalam kekuasaannya dan serta bagaimana suatu hubungan itu antara pemerintah dan pusatnya itu untuk menjalankan dalam pemerintahannya. Yang mana dengan kata lain bahwa bentuk negara itu menjelaskan apakah suatu negara itu dikelola secara terpusat oleh pemerintah pusat atau disebut dengan negara kesatuan ya. Ya tolong diperhatikan ya. Nah, ini pemerintahan pusat, di sini kesatuan. Kemudian atau kekuasaan yang dibagi pemerintah daerah atau negara bagian disebut dengan negara serikat atau biasanya dikatakan federal. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita menelaah pada teori bentuk negara ini atau dalam suatu ilmu negara ini, bentuk negara kita itu dibedakan berdasarkan struktur kekuasaan dan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah gitu ya. Jadi gitu ya. Misalnya dalam bentuk negara kekuasaan itu, kekuasaan tertinggi itu berada pada pemerintah mana pusat ya itu ya. Sedangkan daerah itu menjalankan kewenangan yang diberikan. Nah, itu ya, oleh pemerintahan pusat. Sebaliknya dalam negara pusat atau negara biasanya disebut dengan negara federalisasi. Di sini kekuasaan ini dibentuk atau mungkin dibagi menjadi negara federal dengan negara yang bagiannya. Sehingga di sini masing-masing ini memiliki kewenangan yang telah diatur oleh konstitusinya. Oke, jadi inti dari pengertian tadi bahwasanya bentuk negara itu menunjukkan bagaimana cara suatu negara itu mengatur pembagian kekuasaan dan hubungan kerja antara pemerintah pusat dengan daerah untuk menjalankan pemerintahnya gitu ya. Jadi gitu. Itulah definisi. Mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, saya Mailika. Yang tanya kasih mic. Oh ya. Ya gimana? Mbak Melika ya? Mbak Malika ya? Iya, Mailika. Oh ya Mbak Malika. Izin bertanya Pak. Ya, boleh. Jika suatu negara kesatuan memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah, apakah ada batas tertentu yang membedakannya dengan negara serikat? Oh ya, terima kasih Mbak Malika ya. Iya. Oke, gini, baik, terima kasih atas pertanyaan tadi. Betul ya, jadi terdapat
batas jelas antara negara kesatuan dan negara serikat, yaitu terletak pada kedaulatannya, gitu ya. Jadi dalam negara kesatuan itu kedaulatan itu tetap berada pada pemerintahan pusat, sedangkan kewenangan yang dimiliki daerah itu merupakan hasil dari pelimpahan dan pemberian dari pemerintahan pusat melalui pemerintahan perundang-undangan. Sebaliknya, sebaliknya Mbak Malika ya, sebaliknya pada negara serikat itu kewenangan pemerintah federal dan negara bagian itu telah ditetapkan secara langsung oleh konstitusi tadi, sehingga negara bagian di sini memiliki kedudukan yang lebih mandiri. Oleh karena itu, meskipun suatu negara kesatuan itu memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerahnya, jadi negara itu tetap dikategorikan sebagai negara kesatuan selama kedaulatan tertinggi itu tidak terbagi dan tetap berada pada pemerintahan pusat. Bisa dipahami Mbak Malika ya? Oke. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Izin Pak. Ya. Izin Pak mau bertanya. Mas siapa ya? Mas Farozi ya? Rozi ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Mas Rozi. Ya, silakan. Jika suatu daerah memiliki kewenangan yang terlalu besar, apakah hal tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan? Oke, terima kasih Mas Rozi ya. Baik, terima kasih ya sebelumnya ya. Jadi di sini seperti yang saya katakan lagi, jadi kewenangan daerah itu di sini terlalu besar ya. Dan itu berpotensi untuk menimbulkan tantangan bagi keutuhan negara kesatuan. Dan apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan koordinasi yang efektif dari pemerintahan pusat. Jadi kewenangan ini sangat luas dan dapat mendorong untuk munculnya suatu perbedaan kebijakan ya, yang signifikan antara suatu negara. Bahkan dalam kondisi tertentu itu dapat memunculkan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan daerah dibandingkan kepentingan nasional. Itu ya, bisa dipahami ya Mas. Kemudian kita lanjutkan ke sistem dalam negara kesatuan. Di sini dalam negara kesatuan itu terdapat dua sistem ya. Yaitu yang pertama itu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada mahasiswa yang mengetahui tentang sistem itu? Mungkin ada yang tahu? Baik Bapak, saya mencoba menjawab. Ya, Mbak siapa? Gabe. Mbak Gabe ya? Ya. Jadi sistem sentralisasi adalah sistem di mana seluruh kewenangan dan pengembalian keputusan dipusatkan pada pemerintahan pusat. Sedangkan sistem desentralisasi adalah sistem di mana sebagian kewenangan diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri. Jadi sentralisasi kekuasaan terpusat di pemerintahan pusat, sedangkan desentralisasi sebagian kekuasaannya diberikan kepada pemerintahan daerah. Oh, berarti kalau sentralisasi itu pusat, Ya, kalau kalau desentralisasi itu adalah daerah. Oke, ya, betul ya. Jadi memang sistem sentralisasi itu sebentar ya. Nah, oke. Jadi memang sistem sentralisasi ya, mohon maaf ya. Di sini merupakan suatu kewenangan yang mana pemerintahan itu dipusatkan pada pemerintahan pusat. Di sini pemerintah daerah itu hanya dapat untuk menggunakan atau untuk melaksanakan atau melakukan perintah ataupun dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Dan di sini sedangkan sistem desentralisasi itu di sini pemerintahan pusat itu memberikan sebagai kewenangan pada pemerintah. Dan pemerintah di sini maksudnya pemerintah daerah ya, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang ada di wilayahnya itu ya. Tetapi tetap berada dalam pengawasan dan kerangka negara kesatuan. Jadi di sini kesimpulannya itu dalam negara kesatuan itu penyelenggaraan pemerintah itu dapat dilakukan melalui sistem sentralisasi dan desentralisasi. Namun di sini untuk kekuasaan tertinggi itu tetap berada pada pemerintahan pusat. Contohnya Indonesia di sini menggunakan sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Seperti yang saya contohkan tadi ya. Baik, kalau sudah kita mengenai tentang ciri-ciri, kesimpulan sudah, kemudian kita menginjak ke kelebihan dan kekurangan negara kesatuan. Coba tolong Mas Huda lagi ya dibacakan dulu ya Mas ya. Ya Pak. Kelebihan dan kekurangan negara kesatuan. Kelebihan, pemerintahan lebih sederhana, kebijakan lebih seragam, dan persatuan negara lebih mudah dijaga. Sedangkan kekurangan, pembangunan dapat tidak merata dan daerah memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan. Oke, terima kasih Mas Huda ya. Jadi di sini dalam kelebihan dan kekurangan
suatu kekurangan negara kesatuan itu, pemerintah di sini lebih sederhana, kebijakan lebih seragam, dan persatuan negara itu lebih mudah dijaga. Maksud dari pernyataan itu bahwa dalam suatu negara kesatuan itu penyelenggaraan pemerintah itu di sini lebih cenderung pada terkoordinasikannya karena ada suatu keutamaan atau kewenangan yang utama berada pada pemerintahan pusat. Jadi di sini kondisi ini memungkinkan bahwa penerangan adanya suatu kebijakan yang relatif itu berada atau mungkin relatif seragam yaitu kebijakannya ya di seluruh wilayah negara serta mendukung adanya suatu terpeliharanya persatuan dan kesatuan nasional yang agar lebih efektif. Nah, itu ya. Kemudian untuk kekurangannya di sini pembangunan dapat tidak merata dan daerah memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan. Jadi maksud di sini itu bahwa pemusatan kewenangan pada pemerintahan pusat itu dapat menyebabkan pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah tidak selalu berlangsung ataupun secara seimbang. Selain itu, pemerintah daerah itu memiliki ruang yang sangat-sangat terbatas dalam mengambil suatu keputusan. Hal itu dikarenakan di situ mereka itu harus mengambil atau mungkin menyesuaikan kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Nah, di situ ya. Itu kita sudah menginjak ke kelebihan dan kekurangan dalam suatu negara kesatuan. Next, kemudian kita mengambil setelah kesatuan kita adanya negara serikat atau bisa disebut negara federalisasi. Mungkin apa itu negara serikat? Ada yang tahu mungkin sebelumnya? Tidak ada ya. Baik, kita lanjutkan aja. What is serikat? Wah ini, what is serikat? Apa itu negara serikat? Coba dibaca Mas Sauki ya. Mas Sauki ya benar ya? Ya. Negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki kewenangan sendiri tetapi tetap berada dalam satu negara. Negara tersebut terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya masing-masing. Namun tetap berada dalam satu kesatuan negara dan tunduk pada pemerintahan federal sebagai pemegang kewenangan nasional. Oke, terima kasih Mas Sauki ya. Baik, apa itu negara serikat? Di sini dituliskan bahwa negara itu terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki kewenangan sendiri tetapi tetap berada dalam satu negara. Dan negara tersebut terdiri atas beberapa negara bagian yang memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya masing-masing. Namun tetap berada dalam satu kesatuan negara dan tunduk pada pemerintahan federal atau serikat sebagai pemegang kewenangan nasional. Jadi maksud di sini bahwa di dalam setiap negara itu seluruh bagian itu memiliki hak dan haknya untuk mengatur urusan tertentu di wilayahnya sendiri. Jadi saya ulangi bahwa setiap negara bagian itu memiliki hak untuk mengatur urusan tertentu di wilayah sendiri. Seperti adanya pendidikan atau pemerintahan daerah di sini. Tetapi dalam dalam suatu wilayah itu menjadi suatu bagian dalam satu negara yang sama dan harus mengikuti aturan serta kebijakan nasionalnya yang telah ditetapkan oleh negara serikat atau biasa disebut dengan negara federasi. Oke, itu ya. Baik, sekarang kita melihat kelebihan dan kekurangan dari suatu negara serikat ya. Tolong dibaca oleh Mas Denny ya. Ya, Mas Denny. Tolong bacanya agak keras sedikit ya. Nah, biar teman-teman biar baca pada mendengarkan. Baik, untuk kelebihan yang pertama, negara bagian memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur urusan wilayahnya sendiri. Yang nomor dua, kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Nomor tiga, pemerintahan menjadi lebih efektif karena tugas dibagi antara pemerintahan federal dan negara bagian. Lanjut kekurangan, yang pertama yaitu koordinasi antara pemerintahan federal dan negara bagian lebih kompleks. Nomor dua, perbedaan kebijakan antar negara bagian dapat menimbulkan ketidaksamaan. Nomor tiga, potensi konflik kewenangan antara pemerintah federal dan negara bagian dapat terjadi. Oke, terima kasih Mas Denny ya. Ya, Mas Denny terima kasih dan membacakan dari kelebihan dan kekurangan suatu negara serikat. Nah, untuk kemudian kita selanjutnya kita akan membagi kelompok ya sesuai dengan kesepakatan kemarin itu. Di sini ada beberapa mahasiswa nanti dibagi menjadi 4 kelompok ya. Dari 4 kelompok di sini nanti tugas Anda untuk mendiskusikan permasalahan atau mungkin coba kita mendiskusikan yang
semula kita tidak tahu, biar supaya teman-teman bisa tahu ya, mengenai tentang perbedaan antara negara kesatuan dengan negara serikat atau federal. Dan nah ini ada lagi ya, dan kenapa sih Indonesia itu memilih negara kesatuan bukan justru memilih negara serikat setelah kemerdekaan. Nah gitu ya, jadi nanti silakan nanti kita bagi 4 kelompok kita masing-masing, kemudian saya akan menunjuk untuk memaparkan hasil dari diskusi Anda berkelompok. Silakan. Baik, terima kasih ya. Waktu kita sudah habis 5 menit ya. Mohon maaf sesuai dengan kesepakatan tadi. Kita untuk pembahasan pertama perbedaan antara negara kesatuan dengan negara serikat. Untuk saya ingin kelompok 1 silahkan untuk memaparkan hasil diskusi Anda tadi. Baik, menurut kelompok kami, perbedaan antara negara kesatuan dan negara serikat terletak pada pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam negara kesatuan, kekuasaan utama berada pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pusat. Sementara itu, dalam negara serikat atau negara federasi, kekuasaan negara antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, sehingga negara bagian memiliki wewenang yang lebih luas untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan konstitusi. Secara sederhana, negara kesatuan cenderung memusatkan kekuasaan pada pemerintahan pusat, sedangkan negara serikat membagi kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian. Gitu, Bapak. Oke, terima kasih ya. Kasih aplaus dulu ya. Oke. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama tadi, pertanyaan pertama tadi sudah dijawab oleh kelompok 1. Untuk diskusi yang pertanyaan kedua, mengapa Indonesia itu mengikuti negara persatuan setelah pasca kemerdekaan. Tolong untuk kelompok 3 ya, untuk memaparkan hasil diskusi Anda. Baik, siapa? Izin menjawab, Pak. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami tentang pertanyaan mengapa Indonesia memilih negara kesatuan daripada serikat setelah kemerdekaan, yaitu Indonesia memilih bentuk negara kesatuan demi menjaga persatuan dan mencegah perpecahan di tengah latar belakang masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Para pendiri bangsa trauma dengan taktik pecah belah Belanda yang sempat memaksakan sistem federasi atau RIS untuk melemahkan Indonesia, serta khawatir ego kedaerahan yang tinggi di sistem serikat bisa memicu separatisme. Oleh karena itu, bentuk negara kesatuan dinilai paling aman untuk menyatukan ribuan pulau dan suku ke dalam satu kedaulatan yang kokoh demi mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih. Oke, itu. Terima kasih sekali ya. Mbak Kalista ya perwakilannya ya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus lagi ya. Nomor 3 ya ini ya. Itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 jenis utama, yaitu negara kesatuan dan negara serikat atau federal. Negara kesatuan di sini merupakan suatu bentuk negara yang menempatkan kedaulatan tertinggi pada pemerintahan pusat, sehingga seluruh wilayah negara berada di bawah satu sistem pemerintahan dan satu konstitusi yang sama. Meskipun daerah dapat itu diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri melalui sistem otonomi daerah, kewenangan tersebut tetap berasal dari pemerintahan pusat. Yang sementara itu, negara serikat itu merupakan bentuk negara yang terdiri atas beberapa negara bagian yang bergabung dalam satu negara federal. Dalam sistem ini, kekuasaan itu dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian, yang mana di sini masing-masing memiliki kewenangan yang telah diatur dan dijamin oleh konstitusinya. Oleh karena itu, perbedaan utama antara negara kesatuan dan negara serikat itu terletak pada pembagian kekuasaan serta kedudukan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau negara bagian dalam menjalankan pemerintahan. Oke, terima kasih untuk mata kuliah pada minggu ini ya. Insya Allah kita lanjutkan mata kuliah untuk minggu depan dengan topik tema yang berbeda. Mudah-mudahan kita sehat. Mudah-mudahan kita selalu bahagia. Amin. Yang penting kuncinya itu satu. Wayahe dolan yo. Wayahe kuliah yo.
Baik, terima kasih untuk semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu ya. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan.